NTT itu kami berarti harus merumahkan kira-kira 9.045 pegawai. Dan itu pasti yang kena P3K. 9.000 ini bukan diskusi, ini real depan mata bakal kan jadi dirumahkan karena faktor itu. Dan kita akan membuat disiplin pegawai nanti harus lebih keras lagi, sehingga nanti mereka tidak lagi menjadi birokrat yang sekedar hadir tapi tidak terasa. Kita nih urus orang miskin pasti, tapi kadang kita menjadi bias urus orang miskin karena yang mental miskin ini juga main-main yang datang kemiskinan. Kan kalau kategori korupsi kan ini korupsi nih. Mengambil hak penyalahgunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kan peruntukan buat orang miskin. Selamat sore pemirsa dan selamat datang di podcast Victory Talk episode perdana tahun 2026. 1 tahun mungkin terasa singkat dalam hitungan waktu, tapi bagi sebuah daerah, 1 tahun adalah pijakan penting untuk menentukan arah masa depan kemana daerah ini akan dibawa. Dan hari ini kita akan merefleksikan perjalanan kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur tentang harapan yang ditanam, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah nyata yang akan mulai dibangun. Bersama kita di Studio Victory Talk telah hadir Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emanuel Melkiades Lakalena. Selamat sore Bapak. Selamat sore Beverly. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami, dan tentu saja hal ini bukan tentang capaian semata, tapi juga tentang proses pembelajaran dan komitmen untuk terus bergerak demi memajukan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dengan tagline, Ayo Bangun NTT, mari kita dengarkan langsung refleksi 1 tahun kepemimpinan dari Bapak Melki Lakalena dan juga Wakil Gubernur Bapak Joni Asadoma yang tentu saja semuanya bermuara pada kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Seperti apa NTT akan dibawa ke depan? Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa karena menjadi Gubernur NTT pasti tidak mudah. 1 tahun kalau mau digambarkan Bapak Gubernur, 1 kata sebagai Gubernur NTT, apa yang bisa disampaikan? Butuh perjuangankah atau seperti apa Bapak? 1 tahun dalam kondisi yang ini, kalau 1 katanya itu apa yang pasti? Perjuangan lah. Perjuangan. Dan kita tetap mengapresiasi bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi Bapak berani datang dari kenyamanan di Jakarta untuk ke NTT. Itu sebuah komitmen besar dan kami akan tetap menanti pencapaian-pencapaian lanjutan. Dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak tentu ada pencapaian-pencapaian yang sudah dilaksanakan. Beberapa hari kemarin juga sudah disampaikan depan DPRD NTT, dan juga banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin dirasakan. Tetapi kalau boleh kami tahu, apa pencapaian yang konkret dirasakan terutama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur? Yang paling konkret pasti untuk bagi pekerja rentan se-NTT. Iya. Itu di periode kami, saya dan Pak Wagub, Pak Joni Asadoma ini, kami melaunching kepesertaan BPJS Tenaga Kerja bagi 100.000 orang. Iya. Itu bukan angka kecil. Di 100.000 pekerja rentan se-NTT kita berikan kepesertaan, kita bayar iurannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan ikut BPJS Tenaga Kerja ini, para pekerja rentan ini mereka apabila celaka itu akan mendapatkan pengobatan sampai sembuh. Yeah. Dan apabila dia meninggal dalam tugas, itu 2 orang anaknya itu akan disekolahkan sampai dengan lulus S1 dibayar oleh BPJS Tenaga Kerja. Dan itu ada yang sudah mendapatkan itu dan mereka sangat surprise. Mereka mengatakan bahwa baru pertama kali dalam sejarah hidup mereka mendapatkan program yang semacam ini di mana negara hadir dan memberikan perlindungan kepada mereka. Juga program yang saya pikir juga dirasakan oleh masyarakat banyak, antara lain kami mendorong agar untuk kalangan petani itu kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Yeah. Di periode ini juga kami mendapatkan hasilnya, itu ada kenaikan produksi gabah giling kering. Yeah. Itu dari 700-an sekian ribu itu tahun 2024, tahun lalu itu kita bisa mencapai hampir 1 juta ton, 958 lebih, jadi hampir 1 juta ton gabah giling kering. Itu kenaikannya lebih dari 30%. Dan
ketika dia dikonversi menjadi beras juga kenaikannya kira-kira sekitar 30% karena tinggal di lepasin berasnya dari bulirnya itu, dari gabahnya. Dan itu membuat kita mendapatkan penghargaan sebagai 5 provinsi yang peningkatan produktivitas pertaniannya luar biasa besar. Kenapa juga ini penting? Karena sektor pertanian kita itu dia menyentuh 60% dari total masyarakat NTT. Masyarakat NTT kita itu kira-kira kalau 5,7 juta orang, 60% itu ada di sektor pertanian. Dan dengan kenaikan produktivitas pertanian ini juga jagung naik, kemudian berbagai kita punya produktivitas pertanian perkebunan juga naik, peternakan juga naik, dia punya produktivitasnya. Itu banyak sekali masyarakat yang mendapatkan langsung manfaat dari program ini. Cuma memang biasanya kalau masyarakat di kelas petani, peternak, nelayan itu kan bukan masyarakat yang suka bersuara di medsos memang. Nah jadi akhirnya memang tidak bisa banyak yang bisa diceritakan. Tapi data itu tergambar sekali. Jadi saya pun waktu pada saat mendapatkan angka-angka yang kemarin kami sampaikan di sidang DPRD kemarin, jangankan orang lain, saya pun kaget, Pak Wagub pun kaget. Bahwa ada angka seperti itu. Karena angka kita seperti itu. Dan bagaimanapun BPS kan pasti merilis data sudah melalui sebuah survei dan sebuah penelitian sesuai dengan cara metodologi yang benar. Dan menurut kami yang sekarang adalah bahwa kita memeriksa kembali di sektor-sektor yang positif ini apa yang menyebabkan itu terjadi, harus kita jaga trennya di situ. Contoh misalnya kalau kita melihat kenapa ekonomi NTT ini bertumbuh bagus di tahun kemarin, tahun 2025. Nah kami nanti menjaga agar bagaimana sektor-sektor unggulan itu kita jaga agar dia tetap stabil dan terus naik ke depan. Nah ini yang terus akan kami kerjakan dalam waktu ke depan menjaga tren positif yang sudah ada di NTT. Dan memang juga ada catatan bagi saya, kemarin mereka bilang begini, Pak Gub ini juga harusnya menyampaikan juga kaitan dengan urusan-urusan non angka-angka tadi, misalnya kaitan dengan kita melakukan perang terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTT. Sejak waktu saya masuk NTT dan saya tahu ini menjadi angka yang sangat serius, karena 7 dari 10 napi di penjara itu adalah pelaku kekerasan anak dan perempuan. Itu saya ngomong di mana-mana, cuma gara-gara soal kemiskinan saya agak lupa nih. Kemarin saya kata, Pak Gub jangan lupa ini masih tema yang serius nih. Yang juga sudah kita terus lakukan untuk memerangi isu kekerasan kepada anak dan perempuan. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi memang petani atau mereka yang di bawah ini tidak terlalu bersuara di medsos sehingga tidak terdengar. Orang-orang yang bukan main di medsos, jadi memang itu tidak begitu terdengar. Baik, nah salah satu juga yang menjadi target Bapak adalah tata kelola pemerintahan, terutama untuk menggenjot karena mereka inilah yang menjadi ujung tombak Bapak sendiri untuk menyukseskan program-program. Sejauh mana indikator konkret mungkin yang Bapak dapatkan sehingga Bapak merasa bahwa ini sudah benar-benar kuat, tidak secara administratif semata. Tadi pagi baru kejadian nih misalnya. Ini salah satu yang membuat juga Bapak merasa bahwa mereka penting hadir dan melayani masyarakat, tidak hanya sekedar absen dan pulang. Sejauh mana Bapak melihat bahwa ini hal yang penting untuk mendukung Bapak dalam menyukseskan program-program yang ada? Karena ASN ini, Mbak Verly, itu mereka adalah orang yang melekat kepada gubernur dan wakil gubernur untuk menjalankan semua program yang sudah kami sampaikan. Jadi kami punya 10 program Dasa Cita. Dari ladang ke laut itu sampai kepada pasar. Makanya kemudian kita membuat namanya NTT Mart dan berbagai program itu. Sampai pada pilar kita untuk ayo bangun NTT melalui kolaborasi semua diaspora dan semua kekuatan yang membangun NTT. Itu mesin pendorongnya itu adalah kekuatan birokrasi. Dan kami sadar betul bahwa keberhasilan gubernur wakil gubernur itu untuk mengeksekusi program tidak bisa tidak membutuhkan energi besar dan bagaimana mereka juga secara pikiran, perasaan, tindakan semua itu harus sama seperti kami, saya dan Pak Wagub. Dan waktu salah satu kesempatan saya pernah ikut dalam salah satu diskusi menjelang ulang tahun NTT dibuat oleh Partai Nasdem waktu itu. Dari 6 pembicara itu salah satunya Pak Prof. David Pandi yang bicara soal ASN tentang birokrasi. Kesimpulan dari pembicaraan Pak David Pandi mengatakan bahwa birokrasi NTT itu belum kompatibel dengan perubahan yang terjadi. Sehingga kemudian saya sempat diganggu oleh Kakak Vicky nih, gubernur sebelumnya, dia bilang, itu makanya lu masih keras dengan birokrasi. Dan memang menurut saya karena dia penting, makanya tidak bisa dihindari bahwa birokrasi itu harus menjadi bagian penting dalam perubahan, tidak bisa ditinggal dia. Dan kami, saya dan Pak Wagub, kami terus membuat berbagai cara agar mereka bisa bekerja dan itu bisa kita ukur.
Misalnya saat ini saya meminta untuk ada penilaian terhadap kerja-kerja dari setiap unit, semua OPD sampai pada level individunya. Itu masih kita tahu dia bikin apa, berdampak apa buat publik luas, itu melalui namanya cascading yang kami bikin untuk menilai kinerja dia. Ya. Dan tadi saya sudah mulai dalam rapat dan apel pagi tadi, dan kita akan membuat disiplin pegawai nanti harus lebih keras lagi, sehingga nanti mereka tidak lagi kemudian menjadi birokrat yang sekedar hadir tapi tidak terasa. Jadi mau dia hadir tidak hadir tapi harus kerasa, itu yang utama. Betul. Daripada dia datang ke kantor, datang pagi pulang sore tapi Tidak ada. antara ada dan tiada tidak jelas dia. Tapi kalau dengan pola yang kita sama-sama buat nanti itu, datang pagi sampai sore itu, kehadiran itu akan berasa. Sehingga nanti kita akan mengukur semua itu dari apa yang kita sebut dengan semua program, kerja-kerja birokrasi, semua anggaran yang kita miliki nanti itu, sedapat mungkin tuh dia harus terukur dan berdampak. Berdampak bagi publik dalam berbagai urusan. Ya, demi menyukseskan program-program dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ya. Dan tentu saja tadi juga sempat disampaikan ada program One Village One Product, Ya. kemudian NTT Mart. Sejauh mana keberlanjutannya? Karena NTT Mart baru saja di launching sampai NTT Mart yang ke-22 kemarin terakhir di Sabu. Apa sebenarnya progres yang sudah terlaksana saat ini dan sedang digenjot sehingga ada keberlanjutan dan produk-produk itu selalu ada. Karena kita berharap bahwa ini bukan hanya tahun pertama, bahkan mungkin setelah periode Bapak Gubernur selesai ini tetap maju untuk NTT. Saya sih berharap agar program ini menjadi program yang dijaga bersama agar dia tetap continue dari waktu ke waktu. Karena begini, kita ini tidak memiliki pasarnya UMKM NTT. Isu UMKM itu ada 4. Pertama itu tentang modal. Modal ini sebenarnya saat ini dengan adanya KUR itu kita sudah agak lebih terbantu. KUR NTT itu tahun lalu itu kurang lebih hampir 3 triliun. Tahun ini itu bisa lebih dari 3 triliun karena Bank NTT sudah bisa menyalurkan juga setelah kita kemarin bisa membuat NPL atau kredit macetnya turun. Jadi dia bisa di atas 3 triliun. Jadi untuk modal aman. Yang kedua terkait dengan pendampingan. Semua UMKM itu umumnya butuh pendampingan. Secara teknis dia mau bikin, misalnya mau buat keripik pisang, dia masih butuh pendampingan, pelatihan. Bagaimana kemasannya dan seterusnya itu butuh pendampingan. Dan ini juga pasti perbankan bisa bantu. Karena kami sudah bisa semua perbankan, dia sudah oke. Yang ketiga isu adalah literasi keuangan. Ini juga perbankan bisa dan siap bantu. Jadi orang itu kalau menjual sesuatu itu jangan dia jual itu habis. Untuk urusan terutama ada urusan happy sosial, pesta. Jadi harus literasi keuangan. Habis dia produksi itu, kalau dia dapat untung, bagaimana membagi antara produksi kembali, bayar utang atau bayar bunga bank dan sebagainya itu, dan juga mungkin untuk tambahan modal plus yang sisanya baru dia pakai buat keseharian. Yang keempat pasarnya kemudian kita bikin dengan NTT Mart ini. Jadi uang ada. Kemudian pendampingan perbankan siap bantu juga. Literasi keuangan. Literasi keuangan juga perbankan siap bantu. Pasar kami siapin. Sekarang pembeli sekarang. Ya pembeli paling tidak saya bilang captive marketnya sekarang ASN. Saya tahu saya di mana banyak ASN. Tapi saya bilang kalau kita tidak mulai dari model begini, kita tanggung bantu UMKM. Jangan tanggung-tanggung dengan segala begini. Toh UMKM tidak akan jatuh miskin juga dengan dia kasih 100.000 untuk belanja model begini. Dan toh itu kan dia belanja di mana kan juga bisa. Cuma sekarang kalau kita berpihak pada UMKM, ya kita belanjanya juga masih di tempat yang memang itu dukung UMKM. Kalau kita belanja di luar UMKM itu bukan kita dukung UMKM, kita kan membeli produk dari luar. Bahwa penyelenggara itu misalnya kios-kios di luar itu UMKM, oke itu urusan yang menjualnya, tapi produknya bukan produk UMKM. Itu kan produknya dari pabrikan semua itu. Jadi dan kita bikin model begini itu modal ada, KUR, pelatihan pendampingan dibuat oleh perbankan aman, literasi keuangan dibantu manajemen keuangannya beres, pasarnya ada di pemerintah, pembelinya kita bikin mulai dulu dari captive marketnya ke ASN dulu. Dan saya dan Pak Gubernur itu pasti belinya jutaan per bulan. Saya hari ini aja tuh saya punya ruang tamu di Rujak, bahkan saya punya mama di Oiba pun saya bikin yang sama. Kemudian juga kita punya kantor juga tuh seluruhnya saya minta juga untuk mereka bisa semua membeli barang-barang produk dari NTT Mart jikalau memang itu sama dengan produk yang ada dari luar. Kalau memang produk kita nggak ada ya mungkin kita beli produk luar, tapi utamakan produk dalam negeri. Jadi pilihan utama prioritasnya adalah produk-produk lokal. Kalau bukan kita mau apa lagi? Dan 100
50.000 ASN se-NTT ini, Iya. provinsi kami kira-kira sekitar ada kurang lebih hampir 30.000 lah plus minus. Tambah dan tingkat 2 se-NTT ada 120.000. Belumnya kalau teman-teman dari BUMN, pusat, BUMN, BUMD semua iya. main, itu 100.000 itu bisa 150 miliar sebulan. Itu rantai ekonomi kerakyatannya itu luar biasa. Satu tahun berarti ada kira-kira sekitar 1, berapa tuh? Bisa 1,8 T. Nah, bagaimana? Uang berputar di UMKM di NTT Martin. Iya. Nah sekarang problem kita adalah sekarang karena barang masih terbatas, belum banyak, ini belum bisa saya gas. Betul. Tapi kalau barang sudah continue kayak kita lihat Alfamart, Indomart dan sebagainya itu, kita gas. Ada targetnya mungkin Pak di tahun ini? Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah beres, sebelum Natal. Kita punya pasokan semua sudah pasti, continue sudah bisa jalan, kita gas mulai ini. Mudah-mudahan itu paling lambat tuh mudah-mudahan. Dan ini juga mungkin salah satu program yang bisa mengentaskan kemiskinan atau pelan-pelan menurunkan angka kemiskinan, karena ternyata kemarin juga sudah ada penurunan 17,50%. Iya. Tapi tentu saja kita masih ingin ada penurunan kemiskinan yang lebih. Apa mungkin strategi atau inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh Bapak selaku? Yang pasti angka kemiskinan ini saya perkirakan turun kalau kita bersihkan data kemiskinan. Jadi tanpa kita kerja sekalipun, kalau data kemiskinan ini bersih, menurut saya angka pasti turun. Angka pasti turun. Karena kita ini selama ini bermain-main dengan data kemiskinan. Karena kita 17,5. Ini tentu sebuah kerja bersama. Saya tidak mengatakan ini kerja Melki Juan, ini kerja bersama. Teman-teman media juga punya peran, tokoh agama semua punya peran, makanya angka ini turun sekarang 17,5. Dan ini pun saya sekali lagi saya bilang, saya pun kaget juga lihat ini angka. 19,2 di September tahun lalu. Iya. Dan kemudian 17. Turun menjadi 17,5. 50. 1% lebih, 1,5% lebih, 1, berapa tuh? 1,7 kali ya? Iya, 1,7%. Itu penurunan yang cukup tinggi untuk ukuran seperti kita yang Dengan ya angka kami juga tahu, kemiskinan saya omong sama Pak Wagub, kita ini belum gaspol nih. Iya. Tapi sekali lagi ini kerja semua pihak lah menurut saya. Ada pusat punya peran di sini ada kami punya peran, kabupaten kota, sampai tingkat keseluruhan, tokoh agama semua kita berperan lagi. Tapi kalau kita kasih bersih lagi data kemiskinan, menurut saya ini turun sendiri juga nih. Karena saya masih yakin di 17,5 data kemiskinan itu masih ada banyak data kemiskinan kita tuh yang sebenarnya itu Yang tidak real, bias, nggak relevan. Jadi yang banyak di NTT ini ternyata bukan soal kemiskinan, mental miskin sebenarnya. Mental menerima bantuan. Iya, kalau kita punya mental bukan mental peminta-minta penerima bantuan, sebenarnya kita tidak akan model begini ini. Apa intervensi yang mau diubah? Sekarang ini kita lagi mengerapian dulu data kemiskinan. Saya sudah bikin tim khusus yang untuk tim implementasi pendataan dan penanggulangan kemiskinan. Jadi tim data yang nanti ini khusus. Saya sudah minta Pak Joni atau Pak Jotat, saya lihat dia mampu di sini. Saya nanti atur baik untuk kita kepung bersama dengan semua pihak. Nanti Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, nanti sampai ke tingkat RT RW di bawah. Kita dibati dengan tokoh-tokoh agama, Babinsa, tentara sudah oke, Babin Kantipmas, polisi. Pokoknya kita kepung semua agar nanti semua data itu kita cek kembali lagi sekarang. Karena saya punya dugaan di NTT ini orang miskin pasti ada, setuju saya pasti ada, tidak bisa kita tadi. Tapi yang harus kita lawan itu yang bermental miskin. Yang punya uang tapi sok miskin gitu loh. Jadi kita akhirnya jadi bias mengurus mana miskin, mana yang bermental miskin. Contoh begini. Saya kemarin baru terima salah satu kampus di NTT. Ini mahasiswa-mahasiswanya ini kan minta PIP kuliah, KIP kuliah. 1 bulan kan kurang lebih 900.000. 6 bulan berarti 5,4 juta. Waktu dia masukin dia punya lamaran mendapatkan KIP kuliah ini, dia tidak bisa dapat karena dia bukan ada di desil 1, desil 2. Desil 1 itu yang ekstrim, miskin ekstrim sama yang miskin yang sulit ini. Karena dia bukan datanya di situ, tidak bisa dapat dong. Tapi bayangkan bahwa kemudian gara-gara mau dapat bantuan KIP kuliah yang 5,4 juta ini, langsung muncul surat dari kampung mengatakan bahwa mereka masuk kategori miskin, Pak. Jadi dia miskin hanya karena biar anaknya dapat KIP kuliah. Dan perlu dipertanyakan juga mungkin surat keterangan miskin dari. Dan saya lagi mau minta begini sekarang. Ini saya mau bilang nanti pada teman-teman aparat kita masih keras juga nih. Biar kita nih jangan juga bermanja-manja dan soal menyangkut data kemiskinan ataupun mental miskin ini. Kalau misalnya nanti ketahuan siapa-siapa yang main-main data kemiskinan begini, yang menjadi pelaku proses. Karena dia membuat NTT ini kategori miskin, karena memang bermental miskin terlalu banyak model begini. Kita nih urus orang miskin pasti. Tapi karena kita menjadi bias urus orang miskin karena yang bermental miskin ini juga main-main dengan data kemiskinan. Jadi yang bermain-main data kemiskinan yang masukin datanya, kalau ketahuan si Ani dengan sengaja masukin data orang miskin, padahal dia ini tidak miskin, proses dia.
Sesuai pasal yang paling keras buat orang-orang model begini. Kemudian yang menerima sebagai orang miskin, padahal juga ternyata dia nggak miskin, kena juga dia. Kan kalau kategori korupsi kan ini korupsi nih. Betul. Mengambil hak. Penyalahgunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kan peruntukan buat orang miskin. Mau berapapun angka di situ. Nah, selama ini kan kita kan biarin terus nih. Miskin, ya, Pak. Selama ini kan kita biarin gitu. Dan kita selalu menganggap kita ini daerah miskin. Apa benar-benar kita nih miskin? Atau kita yang atau kita mayoritasnya kita yang bermental miskin di NTT ini? Nah itu menurut saya kita bersihkan dulu di situ dan kemudian dengan model begini ini kita urus yang benar-benar miskin itu dengan berbagai cara. Yang benar-benar miskin ini ya lu kerja dong, usaha dong untuk jadi dapat sesuatu. Jangan usaha, masa dia berusaha dengan cara mendapatkan bantuan untuk orang miskin, kan ini nggak benar nih NTT kalau model ini. Nah ini nanti mau kita pisahkan nanti. Baik, menarik sekali data kemiskinan dan juga mengentaskan yang bermental miskin ya. Baik, kita akan masih lanjutkan lagi dialog kita dengan Bapak Gubernur, namun kita rehat sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama dengan saya Beverly Rambu bersama dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang hari ini juga memberikan banyak refleksi tentang tadi terakhir bahwa data kemiskinan perlu diperbaiki. Jangan sampai kita membantu orang yang bukan sesungguhnya berada di garis kemiskinan secara real tetapi juga bermental miskin. Ini yang perlu kita lakukan lagi pembenahannya. Dan Pak Gubernur, banyak juga yang kaget nih ketika Bapak menargetkan PAD NTT itu naik 2,8 triliun di tahun 2026 dan tentu saja sebelumnya 1,7 dapatnya 1,3, kemudian belum lagi saat ini kalau kita melihat dengan undang-undang kebijakan baru tahun 2022 kemarin di mana ada opsen pajak di mana yang awalnya 70-30% misalnya jadi sekarang 66% dan perlu yang digenjot juga adalah kabupaten semestinya. Bagaimana Bapak punya target yang luar biasa kemudian koordinasinya dengan kabupaten kota supaya target ini bisa berjalan seperti apa? Jadi pertama data terbaru kita cek kembali ya, tapi data 2025 itu, berarti data 2024 itu kami dapatkan dari Bank Indonesia bahwa defisit neraca perdagangan NTT itu 51 triliun. 51 T itu berarti kita membeli barang dari luar itu, dengan kita kirim barang keluar itu selisihnya 51 T kita lebih banyak keluar karena angkanya membeli dari luar. Ada banyak barang itu dari luar itu yang padahal di NTT bisa kita bikin sendiri. Contoh suka saya bilang berkali itu Pinang. Pinang itu 1 triliun, ngapain kita beli dari luar coba? Padahal orang NTT itu bisa tanam pinang. Hanya budaya makan sirip pinang. Karena kita makan sirip pinang itu lebih banyak kita makan daripada yang kita tanam. Karena kita tinggal tanam berarti. Benar. Tapi kita banyak kita beli dari luar itu 1 T. Ada teman saya Gubernur Jambi dia bilang gini, Pak Gub terima kasih ya. Karena membeli dari saya itu 700 miliar. Hanya untuk pinang? Pinang, dari Jambi. Orang Jambi kan kaya raya banget ya. Bisa dari laut, bisa dari tambang, macam-macam. Dan pinang dia pun kirim ke Arab Saudi misalnya. Jadi maksud saya pinang yang hari-hari kita makan saja, itu kita beli dari NTT itu 1 triliun. Yang itu tanamnya juga mungkin di seluruh NTT bisa ditanam kali. Di semua kabupaten bisa ada tempat bisa ditanam pinang. Ini 1 T. Belum lagi yang lain-lain lagi konsumsi yang lain. Kita kan juga banyak defisit di situ di makanan minuman dan sebagainya. Yang NTT Mart ini aja kalau kita hitung tadi cuma 1,8 T. Kalau dia pada kekuatan maksimal nih, kurang lebih 1,8 T lah, mungkin maksimal 2 T kami main. Masih ada sisi 51 T yang di berbagai ini yang bisa kita cari untuk kita kerjain. Total uang APBD provinsi kabupaten kota seluruh NTT itu saya hitung kira-kira 33-35 T. Lebih besar defisit perdagangannya daripada uang yang didapat dari pusat kirim ke kita ini. Uang yang dari pusat yang dikirim ke kita juga ini habis buat gaji saja itu mungkin bisa sekitar 60%. Jadi betapa kita ini sebenarnya melewatkan potensi putaran ekonomi di sektor swasta ini. Sehingga kenapa saya yakin betul kalau kita bermain dengan bagus di sektor swasta ini, kita bisa menggenjot. PAD mestinya naik. Karena kita punya cukup banyak potensi di situ. Nah, tapi sekali lagi ini kan membutuhkan sekelompok orang yang besar di sektor pendidikan, birokrasi, teman-teman wirausaha dan sebagainya, ekosistem mesti dibangun agar pendidikan melalui perannya itu mendidik orang untuk bisa wirausaha, kemudian ASN juga entrepreneur birokrasinya bergerak, pengusaha-pengusaha juga yang bukan pengusaha-pengusaha yang cuma makan dari APBD ya,
Tapi juga dilihat 51T ini kan angka gede nih. Kita main APBD itu kan maksimal proyeknya kan katakanlah mungkin 20%. Ya paling top 6T bagi total satu NTT ini. Tapi 51T ini kan kita biarin terus nih. Nah itu saya dorong kita main ke sana. Dan kalau potensi kita dengan KUR yang kurang lebih 3 triliun ini potensi juga kalau kita kembangkan lagi. Ini modal kita untuk menggerakkan wirausaha di NTT. Jadi saya misalnya ditanya, kemarin juga saya diskusi sama teman-teman pengusaha, saya bilang gini, kan kita sudah punya KUR nih kan, ada KUR untuk mikro di NTT itu, kemarin saya lihat Bank NTT aja itu kira-kira 100 miliar. Untuk yang mikro itu di bawah 10 juta ya, 10 juta ke 500 itu dia kurang lebih sekitar 200 miliar. Kemudian ada untuk PMI, nah kemarin juga saya habis ketemu dengan Wakil Menteri dan Menteri PMI itu kami dapat lagi 50 miliar untuk KUR PMI. Jadi selama ini kalau pekerja migran kita berangkat itu dia makan tengkulak, hari ini sudah ada uang dari KUR PMI yang membantu dia untuk tidak kena tengkulak. Nah menurut saya, kalau kita bermain dengan bagus di sektor swasta 51T ini, dan KUR-nya kita menggunakan dengan baik, masuk di berbagai dengan baik, rasanya sih kita punya PAD bukan cuma provinsi nih. Tingkat 2 sampai desa pun juga bisa bergerak. Ini belum lagi ada koperasi merah putih. Ada lagi makan bergizi gratis. MBG ini juga ungkitannya tinggi loh tuh. Jadi dari sektor pertanian itu juga dia terungkit bagus itu karena faktor MBG ini. Ada kebutuhan di situ. Dia agak sambungannya juga membuat sektor pertanian kita juga yang sudah bergerak ini makin juga punya koneksi untuk bergerak dengan cepat. Bagaimana dengan sektor pajak dan juga aset? Kalau pajak kita memang kita berupaya agar sedapat mungkin itu tidak terlalu memberatkan masyarakat. Bahwa masyarakat pasti akan sedikit banyak pasti terkena tidak bisa dihindari. Tapi kita upayakan seminimal mungkin. Dan kalau aset kami sendiri ini sekarang saya lagi mencari juga tuh nanti habis saya urus KIB Bolok dan Flowamore dan beres kita rapiin semua, eselon 2 beres, 3 4 beres semuanya kita rapiin. Saya juga kepengen tuh ada cari manajer investasi aset. Kalau di sini kenapa saya cari dari Jakarta deh. Orang yang bisa melihat bahwa aset-aset dari Pemda kita ini bisa itu ternyata itu bisa bernilai duit ketika itu ketemu dan namanya investasi yang hebat. Kita kan punya banyak barang tapi kalau saya pribadi mungkin sudah kehabisan waktu ya, sudah bisa mikir lagi. Butuh orang. Tapi kalau orang yang manajer investasi itu dia lihat ini mana aset itu, dia lihat bukunya, dia cek. Oh udah ini bisa ini saya kembang. Jadi itu bisa bernilai duit gitu. Bisa dibikin putar ini itu dan bisa jadi nilai tambah buat ekonomi NTT, buka lapangan kerja dan juga buat PAD. Jadi saya tetap percaya, saya tetap percaya bahwa 2,8T untuk provinsi NTT bisa kita kejar asalkan nanti habis kami merapikan ini kita bisa punya tim yang bagus. Saya udah bikin 5 tim baru nih sekarang di provinsi. Nanti lagi saya bikin SK, saya suruh mereka gerak. 1 tim percepatan penguatan ekonomi kerakyatan. Ini nanti ada 50 orang-orang bagus yang saya ambil dari semua PD. Mereka akan, dan itu tidak harus yang eselon-eselon tuh. Yang penting dia bagus kita masukin ke tim ini untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di NTT melalui KUR dan sebagainya. Ada tim untuk optimalisasi PAD yang tadi disampaikan yang 2,8T ini. Nanti kami akan diskusi dan bicara dengan teman-teman di NTT dan tingkat 2 yang lain. Setelah itu kita teman-teman di Jakarta. Intinya 2,8T ini seluruh yang bisa kita bikin jadi duit halal sesuai aturan dan tidak berat masyarakat kita kejar. Yang ketiga saya bikin tim lagi itu tim untuk memastikan rasa cita berjalan dengan baik. Kemudian juga kita akan bikin tim lagi itu untuk kaitan dengan komunikasi pemerintah. Mengapa Bapak merasa bahwa komunikasi pemerintah itu penting dengan masyarakat? Karena saya merasa memang kita nih bikin atau berbuat, ternyata juga kan ini banyak masyarakat masih marah-marah, masih kurang suka, ya kita mungkin pemerintah masih harus lebih menyampaikan berbagai hal dengan baik ke masyarakat. Kemudian menjadi pertanyaan, dengan tim-tim yang ada, bebannya itu ke anggaran daerah atau seperti apa? Kan tidak perlu ditambah anggaran lagi. Semuanya direkrut semua dari nanti ASN. kita ambil kan ada ASN semua. Ya. Malah nanti kalau nanti mau bikin dengan pihak lain pun nanti kita cari pola yang oke lah. Saya ini kebetulan orang LSM Beverly, jadi aman lah. Jadi bisa lah. Jadi saya bilang sama teman-teman pemerintah nih, kalau kalian bikin begini, kalau saya di LSM dulu bisa bikin kegiatan. Baik. Kalau kalian jadi satu doang. Sejauh ini juga mungkin kontribusinya Bank NTT dan juga Jam Kerja mungkin memberikan dividen. Sementara KIB Bolok, PT Flowamore ini terus ada penyertaan modal tetapi masih nihil. Nih bagaimana Bapak menggenjot? Kalau saya pastikan nanti habis kami rapiin Flowamore ini, saya pastikan tahun depan tuh Flowamore pasti untung. Pasti untung saya bilang. Pasti untung. Baik. Cuma nanti kami harus bayar utang-utang lagi. Utangnya cukup banyak ya Pak? Cukup banyak, utang Flowamore. Baik. Kemudian Bapak terkait dengan masalah stunting, pasti juga berbanding lurus dengan masalah kemiskinan, dan stunting mungkin tidak hanya soal MBG, walaupun ada intervensi dari pusat, mungkin ada sanitasi dan lain-lain, mungkin ada strategi lanjutan untuk tahapan ini? Kalau stunting nanti kami akan mulai deteksi dia itu sejak
nanti saya akan bikin skenario-nya untuk kita nama kerjaan itu. Sejak anak-anak SMA itu kita sudah mulai pantau tentang remaja-remaja putri kita dan SMA ini agar mereka siap untuk menjadi ibu yang sehat. Memang harus diakui bahwa sekarang itu problem kita memang perilaku hubungan seksual hari ini itu tidak sama seperti dulu. Sekarang itu orang lebih awal mengetahui tentang hubungan seksual ya, dan membuat akhirnya hubungan yang dulu itu mungkin dilakukan pada periode yang mungkin katakanlah lebih dewasa, sekarang sudah lebih muda orang sudah mengenal demikian. Nah itu kita khawatirkan itu menyerang remaja-remaja putri kita. Nah tapi kaitan dengan stunting nanti itu mereka akan kita cek dia punya kondisi kesehatannya, lingkar lengan segala macam, dikasih dia ada tablet penambah darah sejak awal. Intinya kita punya strategi stunting itu kita akan lebih mulai identifikasi sejak awal mereka sejak SMA. Yang kedua juga tentu kita akan memperhatikan betul untuk keluarga risiko stunting, KRS ini. Jadi mereka sejak awal juga itu keluarga risiko stunting ini juga pendekatan khusus buat mereka juga harus kita antisipasi dengan baik. Dan tidak sekedar nanti mengejar ketika mereka sudah melahirkan anak baru kemudian kita urus bayi stuntingnya ini. Nah dan strategi yang lebih preventif ini kita berharap agar strategi stunting kita bisa kita atur dengan baik. Dan untuk yang sudah terlanjur melahirkan anak dan berpotensi stunting ataupun sudah kena stunting ini, kami mungkin nanti akan juga mendorong lebih kuat lagi untuk model orang tua asuh. Kami sudah mulai dari provinsi lagi di finalisasi. Nanti di provinsi sendiri kami mulai dari semua pimpinan, kami gubernur, wakil gubernur, semua eselon 2, nanti terus ke 3, 4 dan mungkin para teman-teman ASN di provinsi sendiri. Untuk nanti kita akan bikin list nama-nama bayi stunting yang kira-kira butuh 350.000 per bulan. Masing-masing mengambil bagian sesuai kemampuan dan keikhlasan. Untuk membantu. Jadi langsung by name by address. Jadi dia akan menjadi orang tua asuh untuk si bayi stunting ini. Sampai tuntas. Sampai pokoknya karena lebih mungkin 2 bulan, kalau sudah bagus ya oke selesai. Kalau ada yang mungkin lebih lama ya berarti mungkin lebih lama. Baik. Tentu saja berkaca dari beberapa waktu yang lalu kasus YBR viral, apa sebenarnya yang membuat Bapak sendiri merasa ada emosi yang luar biasa diluapkan di situ? Soal pendidikan, ya, terutama juga dengan data kemiskinan yang tadi itu. Kalau YBR saya masih suka emosi lagi. Karena itu salah satu simbol menurut saya sih memukul kita semua ya. YBR ini anak ini sebenarnya anak berprestasi yang perlu saya dengar. Masalahnya sebenarnya cukup kompleks. Yang terungkap media memang urusan bolpoin dan buku. Tapi mungkin lebih kompleks. Tapi lebih kompleks, setelah saya mendalami lebih kompleks lagi dan sebagian di antaranya mungkin agak susah saya sampaikan di forum seperti ini. Tapi kita ambil yang tulisan teman-teman media lah yang itu. Memang urusan ini memberikan kita sebuah alarm keras bahwa sistem kepedulian kita sebagai sesama manusia itu di NTT ini hilang, memudar, sudah mulai tidak kelihatan lagi. Kita ini urus jabatan udah lupakan lah ya. Tapi sebagai manusia kan kita ini kan kalau boleh ada kepekaan. Semampu kita itu kan melihat kiri kanan, kalau ada yang kurang mampu kita coba bantu. Yang terutama pada saat kita lihat di bencana-bencana itu berkemudian itu keluar kita urus orang ketika bencana. Tapi pada saat orang lagi sehat, itu kita kadang agak melupakan. Jadi kalau kita lihat ini, Pak Fadli, saya agak, mungkin ini satir tapi ini harus disampaikan. Hari ini kehidupan budaya masyarakat kita hari ini, termasuk pemerintah juga saya memiliki diri sendiri, kita tuh memuliakan kematian daripada kehidupan. Ketika orang meninggal, baru kemudian sekonyong-konyong kita semua berempati dengan dia. Lalu ngapain dia sudah meninggal? Tapi yang hidup begini banyak ini, orang-orang susah ini kita tidak berempati. Pemerintah oke lah sering disalahkan bahwa dia menjadi bagian yang harusnya mengurus ini. Tapi kan bukan cuma pemerintah aja urusan beginian ini. Ada masyarakat tetangga. Ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, macam-macam. Terutama pada level-level terkecil ini, tolong saling memperhatikan. Jadi kita bicara sila kelima, bicara soal sila kedua, nah itu masih kita cerminkan betul dong. Bahwa ada kemanusiaan dalam beradab itu yang tumbuh di tengah-tengah kita, itu yang hilang menurut saya. Nah kita coba mulai lagi sekarang. Dan kejadian YBR ini kita ditampar untuk peranata sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, agama, semua kita
harus mengatur kembali untuk bagaimana sampai level terbawah ini kita harus bisa menjaga antar sama manusia ini, kita sama kuliah lah. Intinya peduli Ya. satu sama lain. Tugas kami satu tadi itu membersihkan data kemiskinan, tugas kami pemerintah nih. Karena itu salah satu penyebab kenapa YBR ini terjadi, karena data kemiskinan kita memang harus dibersihin sehingga kita betul-betul urus yang benar-benar miskin saja. Bagaimana dengan pendidikan di NTT, Bapak? Karena kita Nah, ini problem. ini salah satu problem juga yang cukup signifikan. Walaupun ada sekolah Garuda dan juga ada bantuan dari pusat, tapi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, apa yang mau digenjot? Apa yang mau dilakukan secara konkret bagi masyarakat? Pendidikan di Indonesia sekarang ini kan dibagi-bagi nih, Iya. Beverly ya. Jadi dasar itu adanya di kabupaten dan kota. Jadi mulai dari dia PAUD, TK, SD, SMP itu Di kabupaten ada di kabupaten kota. Kami di provinsi itu kebagian yang SMA, SMK, yang menengahnya. Kemudian pemerintah pusat itu kebagian yang perguruan tinggi. Nah, sementara kan karena ini dia terpecah-pecah penugasan seperti ini, itu akhirnya kita tidak bisa bicara pendidikan sebagai satu kesatuan. Karena kami kebagian cuma di SMA. Nah, pertanyaannya adalah sistem pendidikan kita sekarang ini pendidikan yang memerdekakan. Yang orang itu tidak boleh tahan kelas. Tapi ya kita sekarang lagi menikmati sistem model begini ini. Iya. Kalau saya sih lebih bagus sistem zaman dulu pendidikannya. Kalau memang tidak Lebih baik keras, keras, tegas, tahan kelas tahan kelas. Dan jangan kita manja-manjain orang. daripada ada lulusan tapi tidak berkualitas. Percuma aja menurut saya. Kita ngapain kita kasih lulus setiap naik kelas itu, kelas 1 ke kelas 2 sampai kelas 6 tuh nggak ada yang tidak lulus, naik terus. Tapi anak ini walaupun dia tidak bisa baca tulis berhitung tetap naik terus. Dan itu berpengaruh pada kualitas tingkatan berikutnya. Yes, pasti. Kalau kelas 1 kita sudah gagal menjaga dia nih menjadi mengerti baca tulis hitung, kelas 2 pasti parah. Ke atas sudah lebih parah lagi. Jadi kalau hari ini kita melihat pendidikan kita sekarang sudah masuk 3 kategori terendah, itulah cerminan dari kita membiarkan situasi model begini ini. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Dan kita tidak tegas untuk urusan beginian. Kalau saya sih lagi minta juga coba dicari caranya agar sistem-sistem masa lalu yang bagus itu kita aktifkan lagi. Kalau anak itu memang tidak bisa naik kelas atau tidak harus naik kelas, itu jangan dikasih naik. Sampai dia punya baca, tulis, hitung, karakter moralnya bagus dulu, kasih naik dia. Kalau tidak, jangan paksa. Ya kalau kita mendapatkan model kayak sekarang ini, ada sih sebagian sih, kalau SMA yang bagus, SMP atau SD yang bagus itu mungkin dia selamat. Dengan sistem yang sekarang ini. Tapi kan berapa banyak yang selamat model begitu? Selebihnya kan tidak selamat ini. Saya kan suka turun ke daerah, saya suka kumpul anak SMA itu. Itu mereka sendiri yang mengakui itu bisa sekitar sampai 20-30% itu tidak bisa baca tulis hitung. Malah kemarin saya lebih parah lagi, saya ketemu ada satu orang lapor saya, ada mahasiswa skripsi baru ketahuan tidak bisa baca tulis hitung, Pak. Wah, setelah kuliah. Setelah kuliah. Ya ini yang kita nikmati sekarang. Nah menurut saya jadi sekarang kita masih lebih tegas soal ini, memperbaiki kualitas guru itu harus. Ya. Memperbaiki sarana prasarana, memperbaiki tentu gedung biar mereka belajar dengan nyaman. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kualitas pendidikannya itu, terutama bagaimana proses dan output pendidikan di kelasnya itu harus dievaluasi dengan jujur. Tidak serta-merta untuk meningkatkan akreditasi dan lain-lain. Jadi kalaupun itu sekolah, misalnya dia tidak 100%, saya kok lebih apresiasi itu sekolah daripada sekolah-sekolah 100% tapi kualitasnya malah menurun. Coba cek sekarang, coba sekolah-sekolah yang dulu bagus-bagus banget pada menurun semua, dia punya secara kualitas banyak loh yang menurun. Yang dulu sekolah-sekolah yang dulu kita tahu top lah, baik negeri maupun swasta ya, banyak yang menurun. Nah kita masih memperbaiki dengan segera situasi ini, dan kemudian saya juga lagi mau membuat pergub, lagi di review sekarang terakhir, mudah-mudahan segera bisa beres. Pergub semacam jam belajar masyarakat gitu untuk memastikan bahwa ada waktu khusus, waktu-waktu masih jam-jam hari-hari sekolah itu untuk anak-anak bersama orang tua, guru-guru dan lingkungan sekitar juga itu, mereka harus ada waktu khusus untuk mereka bisa belajar, baik itu materi pelajaran maupun juga tentu bersama keluarga, ada family time. Saya pun mengalami sendiri ya. Waktu bersama keluarga itu ternyata sulit sekali. Nah, ini bareng-bareng lah kita. Ada ruang bersama keluarga, bisa dia baca buku bersama keluarga. Kalaupun nonton TV juga nonton TV bersama keluarga. Ada edukasi. Ada waktu bersama untuk kemudian membuat mereka bisa balik lagi ke nilai-nilai dasar di keluarga. Dan tentu saja yang tidak dilupakan adalah etika, moral, doa. Dan doa-doa keluarga juga diaktifkan lagi. Kemudian Bapak, kalau kita melihat sekarang NTT sedang dalam masa persiapan untuk PON tahun 2028.
Meskipun mereka mengatakan bahwa NTT, NTB, tetapi rupanya saat ini yang dirasakan oleh masyarakat pencinta olahraga terutama belum ada gaung yang terlalu maksimal. Ya mungkin ada segelintir permasalahan di tingkat pusat sampai akhirnya penetapan. Tapi penetapan sudah berjalan dengan lancar. Sampai saat ini tidak ada perubahan untuk lokasi PON tahun 2028. Apa yang mau diangkat oleh NTT terutama untuk bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur? PON ini secara politis mudah-mudahan tidak lagi ada perubahan. Udah diputuskan di NTP dan NTT. Terakhir kemarin saya ketemu oleh Pak Erick Thohir untuk menyampaikan beberapa hal yang harus dipersiapkan lagi untuk menuju ke sana. Nanti itu judulnya adalah PON NTB NTT. Nanti ada dengan kayak macam provinsi penyanggalan. Karena nanti yang kami tidak bisa di NTT, tidak bisa di NTB, cabang-cabang yang mungkin agak mahal untuk bangun dia punya venue-nya itu kita mungkin pakai yang sudah ada lah seperti Jakarta. Di luar itu kami memang merencanakan agar untuk di PON ini kita masih memiliki 5 sukses. Sukses pertama sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi. Kita target adalah 10 besar dan kemarin kami sudah rapat itu kita kira-kira perkirakan bisa dapat 37 emas untuk masuk 10 besar itu. Sukses penyelenggaraan kita masih membuat semua penyelenggaraan di NTT berjalan dengan baik. Yang berikut adalah sukses administrasi. Semua proses dari persiapan pelaksanaan sampai selesai itu harus teradministrasikan dengan baik, dilaporkan dan tidak boleh ada masalah hukum. Ada banyak masalah PON abis PON kan banyak masalah hukum. Yang keempat itu sukses pariwisata. Harus mampu membuat semua orang yang datang ke NTT ini mereka menikmati wisata di NTT. Yang kelima sukses ekonomi. Harus ada dampak ekonomi yang besar, signifikan yang bisa peroleh dari PON kali ini. Dan untuk mempersiapkan ini semua, sukses penyelenggaraan itu, dan mungkin prestasi harus kita siapkan, itu Pemda NTT mempersiapkan 250 miliar. Tahun ini itu, tahun lalu kami sudah putus itu, tahun ini kami simpan 75 miliar. 2027 kami simpan lagi 75 miliar, sukses 50. 2008 kami simpan lagi nanti 100 miliar, total berarti 250 miliar. 250 ini kami akan simpan sebagai bagian dari komitmen Provinsi NTT untuk menuntaskan persiapan-persiapan kita menuju PON, berbagai persiapan penyelenggaraan. Kami paling akan merenovasi biar biaya tidak mahal, dan juga mempersiapkan kita punya atlet dengan baik. Dan kami rapat juga dengan teman-teman KONI dan pemerintah kabupaten kota se-NTT. Ada kira-kira kemarin kami sudah hitung itu, ada 14 daerah tingkat 2 yang siap menjadi tuan rumah PON. Tentu terbanyak di Kota Kupang, dia ambil hampir 10-an cabang. Tapi ada juga tuh nanti di Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Belu, Malaka, Daratan Timur. Di Sumba itu 3 Sumba mau dan siap kecuali Sumba Tengah. Di Flores itu mulai dari ND, Sika, kemudian Ngada Nagaknya pun mereka juga mempersiapkan diri. Belum lagi dari Rote, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan saya lihat teman-teman daerah ini antusias. Nah, tapi memang juga biar kita sharing, karena ini juga dana pusat juga kita belum tahu nanti dikasih berapa ataupun tidak diberikan dari pusat. Kita minta ke teman-teman daerah juga yang nanti dapat venue tertentu itu juga mereka mempersiapkan diri. Minimal mereka merenovasi, kalau mereka mau bikin yang tidak ada berarti mereka harus bangun baru. Tapi kami hitung-hitung ya kira-kira mungkin antara 5 sampai 10 miliar per tingkat 2. Untuk APBD tingkat 2 rasanya cukup. Provinsi kami siap 250 miliar dengan 3 tahun yang kami siapkan. Jadi dengan pola gotong royong saya pastikan PON di NTT ini pasti akan merias se-NTT, tersebar di 14 sampai 15 tingkat 2 se-NTT, akan dinikmati oleh masyarakat se-NTT dengan baik, dan juga pasti akan ada efek ekonomi dan pariwisata yang membuat sebaran manfaat ekonomi dari PON ini akan tersebar merata se-NTT. Apakah NTT Mart, OVOP dan lain-lain juga dilibatkan untuk kolaborasi ini? Jadi sudah disiapkan. Pasti ini pokoknya ini NTT Mart ini besok akan jadi makin mantap. Tenang aja. Ini bukan cuma satu per kabupaten. Iya, luar biasa. Besok saya punya target itu bila perlu setiap kecamatan ada satu. Ada satu. Jadi ada 300 berapa tuh? 315 kecamatan ya. 315 NTT Mart minimal bisa di mana-mana lagi. Dan saya sudah siap nih. Yang sudah siap mau bikin itu nanti Sorong sudah siap nih. Papua Barat Daya. Kemudian Bali sudah siap. Sudah siap. Diaspora di sana bekerja sama. Ya, dan kami. Jakarta juga nanti ada teman saya kan ada punya restoran bagus tuh. Siap. Jaoba Jawa. Mana saya ketemu dia.
Yang mau bikin ada 25 model gitu. Nah, kalau lu bikin 25 model begini, nanti saya tidak usah lagi bangun, saya punya dapur NTT. Pakai lupa, tapi saya nempel sama NTT Mart. Jadi tenang aja, kita kan Benar-benar juga harus kerja pakai keras. akal-akal. Ada punya teman kita selip aja. Berkolaborasi. Kolaborasi. Baik, tadi sudah ada masalah pendidikan, kemudian ekonomi, satu lagi masalah kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Dan satu hal juga yang cukup berpengaruh secara tidak langsung maupun langsung itu kasus rabies. Lebih dari 25 tahun terjadi di Flores, belum selesai sampai dengan sekarang, dan sekarang sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah 111 nyawa. Ya. Dan ini mungkin agak berbeda dengan penyakit lainnya karena begitu ada gejala pasti mati. Dan secara tidak langsung mungkin akan berdampak pada ekonomi dan juga persoalan pariwisata kita, kepercayaan wisatawan untuk datang ke sini. Mungkin ada strategi khusus terkait dengan bukan hanya rabies kalau masalah. Rabies ini menurut saya adalah kita masih tega juga untuk keras dengan baik itu binatangnya maupun juga kepada pemiliknya. Kalau kita tidak tegas nanti barang ini kayak jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa ada rabies di satu daerah kan rumusnya kan jelas tuh. Cuma aja 2 opsi. Anjing ini itu diobati sampai sembuh atau kalau nggak diikat di kandang atau ini. Yang kedua ya kalau memang dia sudah tidak bisa disembuhkan ya memang harus dibunuh. Dan masyarakat sendiri juga menurut saya juga perlakukan anjing ini secara apa adanya juga. Kalau memang dia masih sehat, masih bisa diobati ya kita sembuhkan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi harus dibunuh. Dan kita juga harus dan berbagai cara ya harus membuat berbagai inovasi agar kalau kita punya pengobatannya kita bisa main di pengobatan untuk vaksin anjing atau vaksin juga buat manusianya. Tapi kalau kita tidak punya di situ harus pada cara lain. Dan cara yang bisa kita lihat itu seperti kayak zaman COVID dulu. Dulu zaman kita COVID kan kalau memang kita sakit kan kita disuruh 2 minggu sampai 1 bulan tuh di kamar. Masa anjing lebih hebat daripada binatang, lebih hebat daripada manusia kan agak aneh nih. Jadi kalau manusia saja bisa dibuat begitu ketika COVID, anjing pun juga demikian. Kalau dia terindikasi model begitu, kan cuma satu aja. Dia harus dikasih waktu selama sekian lama tidak boleh bertemu dengan siapapun juga. 1 bulan sampai 2 bulan. Ya kalau manusia disuruh dalam kamar ya dia pasti diikat. Kenapa tidak bisa dilakukan pada? Kalau model begitu terjadi itu selesai sebenarnya. Jadi sebenarnya rabies itu kan, dia kalau 1 bulan saja semua anjing itu kita ikat. Betul. Tapi ini harus jadi gerakan bersama ya. Kita ikat anjing 1 bulan sampai 2 bulan saja itu otomatis dia punya virus mati semua itu. Yang mati anjingnya mati berarti dia dikuburkan. Yang memang dia bisa hidup ya berarti dia itu otomatis hilang semua tuh. Tapi kan ini butuh kan gerakan misalnya macam tentara atau kayak polisi harus lebih tertib. Nah kan kalau kita orang kan kalau anjing kan tahu sendiri. Menjadi bagian dari kehidupan. Dan baik, kalau kita bicara soal kesehatan ibu dan anak, kemudian juga berdampak pada cara masyarakat kita Nusa Tenggara Timur untuk merencanakan keluarga, memiliki anak, kesanggupan memiliki anak, membiayai pendidikan dan lain-lain ini juga masih sangat berpengaruh, terutama juga pada masalah kesehatan yang berujung pada masalah kesehatan akibat ketidakmampuan mungkin ekonomi, secara ekonomi menata keluarga. Apakah menurut Bapak pentingkah berencanakan keluarga, terutama untuk kita di masyarakat Nusa Tenggara Timur? Ya harus nih. Kita besok pagi mau bikin apa aja kita rencana, apalagi ini keluarga. Keluarga ini kan harta yang paling berharga. Kan sudah ada lagunya itu. Harta yang paling berharga. Karena di harta paling berharga masih kita perencanaan masih serius ini. Tidak boleh ada perencanaan yang lebih hebat daripada perencanaan keluarga. Karena kalau keluarganya kuat, otomatis lingkungan sekitarnya kuat, otomatis daerah kuat, masyarakat kuat, kita semua kuat. Jadi perencanaan keluarga itu menurut saya itu salah satu hal terpenting yang harus dibuat dalam kehidupan kita sebagai manusia itu adalah merencanakan keluarga. Nah, karena itu penting sekali bagi setiap orang dan ya soal menyangkut ekonomi dan sebagainya kan itu ikutannya. Kita bisa merencanakan keluarga dengan baik apabila sejak awal itu orang tua ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama betul-betul membuat pola yang tepat agar setiap anak-anak yang akan menikah itu mereka betul-betul siap secara lahir dan batin. Umumnya di NTT kalau bicara anak-anak muda itu kan urusannya kan karena urusannya suko sama suko, suka sama suka. Tapi kan itu kan urusan awal ketika kita suka-suka aja tuh. Tapi kalau bangun keluarga ini kan urusannya kan panjang. Mesti bangun pagi lihat dia lagi. Nah itu kan butuh perencanaan khusus itu. Terutama urusan ekonomi dan urusan yang mendasar lain lah. Kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Baik Bapak, sudah sering turun ke lapangan. Tapi mungkin dalam 1 tahun perjalanan ini pengalaman yang menurut Bapak paling berkesan dan sampai sekarang
menjadikan Bapak orang yang cukup berbeda dan mungkin berpengaruh pada kebijakan Bapak? Saya tuh suka lihat masyarakat kita yang miskin tapi tegar dan keras. Kalau rakyat saja kayak gitu, apalagi kita. Ya. Jadi kita harus jangan sampai kalah sama masyarakat. Kalau ada pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama mungkin yang masih penuh dengan kritik tapi kritiknya kurang membangun misalnya, atau setajam itu kritiknya kepada pemerintah, apa yang ingin Kalau Bapak saya sampaikan begini, untuk ikut berkolaborasi dengan pemerintah? Karena saya ini orang suka kritik dan suka juga menerima masukan. Iya. Kritik kepada gubernur itu, biar nanti gubernur eksekusi cepat itu, kritik yang kira-kira yang bersifat,nya itu logik dan implementatif. Itu saya segera eksekusi, nggak pakai tunggu lama itu kan. Saya kan gubernur, jadi mau tengah malam pun kalau saya bikin keputusan pakai WA di grup pun pasti jadi barang. Jadi saya minta tolong betul kalau buat masyarakat kita itu, daripada kritik yang bersifat menjatuhkan, bukan cuma buat saya tapi mungkin buat misalnya Pak Wagub, Pak Ibu Sekda ataupun lain, bukan kan tidak ada manfaat. Atau kritik buat para bupati, teman-teman bupati, wakil bupati atau wali kota dan jajaran di bawah itu mungkin agak susah juga mereka eksekusi. Tapi kritik buat kami pemimpin ini sebenarnya yang membuat kami juga bisa bekerja itu adalah kritik terhadap satu hal, kemudian mungkin kasih analisis kecil di situ terhadap kritikan itu dan kira-kira solusinya apa, dan kasih kami tahu apa yang bisa dieksekusi di situ. Dan itu pasti kalau pemimpinnya tuh suka dan atau dia hobi menerima kritikan itu bisa jadi kebijakan gitu. Karena saya juga melihat bahwa kritikan dari masyarakat kita ini kan hobinya kan sejauh orang bilang enak, sejauh jari enak. Jadi kadang-kadang juga itu oke kritik, tapi kan akhirnya juga kritik yang tidak pas gitu. Dan saya berharap agar kita semua jangan kembangkan hoax ataupun gosip-gosip yang nggak perlu di masyarakat, karena itu juga mungkin nanti membuat masyarakat kita lagi hobinya jadi kayak begituan. Tapi kalau bagi yang punya inspirasi positif, hal-hal positif, nilai dan cita-cita positif, tolong juga warnai di media sosial kita. Mungkin dengan kita kasih hal positif itu juga orang akhirnya mungkin yang contoh ya, ada adik-adik kita yang mungkin lagi berpikir seperti YBR misalnya. Dia melihat bahwa ternyata ada anak-anak yang seperti saya juga yang ternyata bisa nih. Misalnya ngomong sama ini ternyata bisa ada solusinya. Nah, mereka pun bisa lebih solusi. Ada teman cerita. Kalau kita mewarnai medsos kita dengan hal-hal yang bersifat pesimisme atau membuat orang untuk tergerak untuk kayak tadi untuk bunuh diri ataupun orang menjadi lebih fatalis ya, udah terima nasib deh. Ya kita jadi membuat media sosial kita menjadi tidak bermakna. Namun kita isi hal positif, membangun kreativitas, membangun semangat pantang menyerah, optimisme, bisa bikin ini, bisa bikin itu yang positif, dan jangan pernah menyerah gitu. Saya tadi baru ngomong di apel pagi misalnya. Undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu kasih waktu 5 tahun sejak diundangkan tahun 2022, dan tahun 2027 ini adalah yang terakhir dari harus 30% belanja pegawai. NTT itu kami berarti harus merumahkan kira-kira 9.045 pegawai. Dan itu pasti yang kena P3K. Karena dia adalah yang rentan di urusan kepegawaian di ASN. 9.000 ini bukan diskusi, ini real depan mata bakal kan jadi dirumahkan karena faktor itu. Nah, saya lagi mikirnya mana membuat mereka ini jadi berdaya. Ya kur. Jadi saya akan bikin berbagai pelatihan-pelatihan untuk membuat yang 9.000 ini harus siap-siap nih. Kalau kebijakannya tidak berubah. Kalau kebijakannya berubah, aman dan selamatlah kita. Tapi 9.000 orang kan masih diurus ini. Bicara soal rakyat miskin tuh itu masih berikutnya ya. Tapi yang depan mata yang sebagai bagian dari badan saya dan Pak Wagub ini kan 9.000 orang. 9.000 orang. Masih kita pikir lagi. Nah, tapi kita dorong terus dan percayalah bahwa orang NTT bisa. Bisa. Pasti bisa. Satu pertanyaan terakhir terkait dengan kasus kekerasan seksual dan TPPO yang juga cukup membebani kita. Mereka dibilang bahwa kita darurat stunting misalnya. Oke, kemudian darurat TPPO, darurat kekerasan seksual juga. Dan ini sangat mengena karena memang secara signifikan paling banyak terdampak pada ibu dan anak, misalnya perempuan dan anak. Kalau TPPO itu menurut saya begini. Orang mau bekerja itu kan tidak bisa dilarang. Dan potensi pekerja NTT di berbagai jenis itu besar sekali orang butuhkan. Saya baru kaget itu misalnya saya pernah membawa
seorang nelayan, bukan nelayan sih, orang kerja di kapal itu dari Afrika Selatan. Waktu saya lagi kunjungan ke Cape Town, dikasih tahu sama komjennya, Pak ada orang Kupang Pak di sini Pak. Saya ke rumah sakit, ada orang Kupang itu jadi pekerja di kapal, dan kerjanya itu di kapal di Cape Town itu mereka masuk tuh sampai ke daerah yang paling dingin tuh, mereka kejar ada berbagai jenis tangkapan di situ. Dia celaka dan itu harus dibawa pulang dari Cape Town sampai ke NTT. Bayangin tuh, itu aja orang sampai ke Cape Town di Afrika Selatan. Ada juga perawat-perawat kita yang juga sampai ke berbagai negara. Iya. Ada juga orang-orang NTT yang kerja di berbagai tempat juga yang relatif yang skill workers. Saya pernah juga ke Malaysia, ketemu dengan warga negara NTT yang kerja di Malaysia, yang 90%-nya itu unprocedural. Itu sebelum saya jadi DPR itu 2018 kurang lebih. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata memang orang NTT itu dibilang unprocedural, memang saya saksikan sendiri dan saya ketemu sendiri tuh di Malaysia. Jadi memang mereka tuh bekerja itu memang karena kebutuhan, panggilan. Dan memang karena di NTT sendiri kita tidak bersama-sama mereka, kita buka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu harus dilihat bahwa itu bukan hanya urusan pemerintah semata, harus kerja sama-sama ini. Entrepreneurship. Kalau urusan pemerintah, orang bilang nanti jadi ASN, P3K. Tapi kalau kita mau buka sama-sama itu bukan swasta. Yang tadi saya bilang ini 51T, ini kan barang mainan kita kalau kita mau kerja bareng. Jadi menurut saya TPPO ini cuma bisa dilawan dengan cara membuka lapangan kerja di NTT sebanyak-banyaknya bersama-sama. Mau cuma pemerintah bersama yang lain. Nah kalau mereka mau ingin keluar kerja itu disiapkan dengan baik. Saya sudah bicara juga sama Menteri Pekerja Migran, saya bilang sama dia gini, kebetulan saya senior juga, saya bilang Kanda, saya izin nanti kalau bisa Kanda bantu, kita bikin seluruh pelatihan buat pekerja migran kita yang keluar negeri itu buat semuanya itu di NTT. Jangan lagi ada keluar NTT. Biar dari mulai dia persiapan dokumen, pelatihan, segala macam. Termasuk terbangnya itu dari NTT. Dan itu sudah penerbangan internasional. Saya bilang sama dia, dia bilang oke, nanti tapi Dinda aku pasti bikin perusahaan-perusahaan pengiriman yang bagus biar semua kantor itu. Oke, nanti kita atur saja. Nah, saya konsultasi sama teman-teman yang lain. Kalau kita bikin model begitu, orang bisa terbang dari Kupang. Misalnya kalau ke Malaysia kan kita bisa buka ke Kuala Lumpur seminggu sekali misalnya. Atau juga misalnya ini ke Singapura, tergantung nanti di mana kita bisa kirim kita tenaga kerja dengan baik, pekerja migran kita dengan baik. Jadi Beverly menurut saya TPPO ini cuma bisa lawan dengan membuka lapangan pekerjaan di NTT sebanyak-banyaknya biar orang tidak pergi keluar daerah dan secara bersama-sama ya. Dan itu perspektif untuk mereka bisa cari hidup dan menghidupi mereka. Kalaupun dia masih pergi juga disiapin dengan baik. Karena orang mencari kerja itu di luar negeri pun juga itu haknya orang. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan dia dengan baik untuk dia mau jadi perawat juga dengan baik, mau dia kerja di kebun dengan baik, konstruksi atau dia di ART. Tapi ART ini agak rentan memang. Iya, agak rentan. Jadi saya mungkin kalau kita setuju nih, kan ini bisa kita kerjain. Mungkin besok kita stop sudah kirim ART. Walaupun itu orang masih banyak butuh, tapi kan itu berisiko tinggi tuh. Karena itu dalam rumah domestik itu sampai bisa jaga dia. Benar. Tapi kalau di kebun masih aman. Perusahaan. Konstruksi masih aman. Di pabrik masih aman. Nurse masih aman. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur, sudah banyak sekali informasi yang diberikan dan semoga informasi ini juga bermanfaat dan menggerakkan masyarakat Nusa Tenggara Timur terutama saling membantu, saling peduli dengan masyarakat di sekitar kita karena ternyata pekerjaan ini bukan hanya soal pekerjaan pemerintah tapi juga kolaborasi antara semua pihak. Dan tidak terasa pemirsa, hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Gubernur mendapatkan banyak informasi dan semoga ini juga bermanfaat bagi Anda dan tentu saja membangun daerah, membangun Nusa Tenggara Timur ini bukan kerja setahun, bukan kerja semalam pula dan kita masih punya proses panjang untuk memajukan NTT dan tentu saja membutuhkan keteguhan, kolaborasi dan kepercayaan dari masyarakat. 1 tahun sudah jadi fondasi dan kita masih harus terus berjalan. Banyak hal yang masih dilakukan, tantangan ke depan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gubernur yang sudah bersama dengan kita hari ini. Semoga keterbukaan informasi dan refleksi kita hari ini membawa NTT jauh lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap optimis, dan tetap bergerak maju untuk NTT yang lebih baik. Mungkin sama-sama Bapak kita ayo bangun NTT. Lagunya nanti gini, kalau nada dasarnya Melki Joni dan semua bupati wali kota dasarnya lagu Jangan Menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan
kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah. Nah, ini nada Jangan menyerah. Gitu, nada salam yang hijau nih. Siap. Terima kasih banyak Bapak Gubernur. Baik. Ayo bangun NTT dan kita Ayo bangun bersama. NTT. Ya, Ya. ayo bangun NTT. Ya. Terima kasih banyak Bapak Terima Gubernur kasih. sekali lagi. Tuhan memberkati. Ya. Makasih Beverly. Ya.